Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. NIM A04200514, Prodi THP. Jadi baik, bersyukur kita lihatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul walau online, secara online. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dialah yang memberikan kita pengajaran dan pendidikan sehingga kita rasakan sampai saat ini. Jadi baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yang dimana yaitu hakikat penciptaan manusia, yang disusun oleh Nur Fahira, Nur Alamsyah, dan saya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan, yaitu latar belakang masalah makalah ini kami tunjukkan untuk masyarakat umum, khususnya di kalangan remaja, pelajar, dan generasi muda yang tidak lain adalah sebagai generasi penerus bangsa, agar kita semua memahami konsep manusia dalam dunia Islam serta memahami tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah dan di muka bumi. Kajian tentang manusia telah banyak dilakukan para ahli, yang selanjutnya dikaitkan dengan sebagai kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama itu dapat memberikan pemahaman mengenai pengertian dan konsep manusia dalam pandangan Islam. Yang kedua, dapat memberikan pemahaman mengenai eksistensi dan martabat manusia dalam pandangan Islam. Lanjut, yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup dari penulisan makalah ini adalah mencakup aspek tentang konsep dan pengertian manusia, eksistensi dan martabat manusia, serta tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Yang terakhir yaitu metode penulisan. Jadi metode penulisan yaitu metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai menggunakan metode pustaka, yaitu berupa mencari dan mengumpulkan beberapa sumber dari internet maupun yang mengenai informasi seputar konsep hakikat penciptaan manusia dalam pandangan Islam. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Jika ada kurangannya mohon dimaafkan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Nur Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahira, NIM A03203006.
Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 7 yang membahas tentang konsep manusia. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan berakhir. Ternyata orang menyelidiki manusia dan berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya disebut antropologi budaya, ada juga yang memandang dari segi hakikatnya disebut antropologi filsafat. Memikirkan dan membicarakan mengenai hakikat manusia ialah yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan yang mendasar tentang manusia itu apa, bagaimana, dan kemana manusia itu nantinya. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia, ciptaan Allah memberikan makna bahwa penciptaan menyerupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun makna penciptaannya. Yang kedua yaitu eksistensi dan martabat manusia. Manusia perlu mengenai dan memahami hakikat dirinya sendiri agar mampu mewujudkan eksistensi yang ada dalam dirinya. Pemahaman dalam hidup akan mengantar manusia pada kesediaan untuk mencari makna serta arti kehidupan agar hidupnya tidak sia-sia. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Manusia diturunkan ke bumi ini bukanlah hanya sebagai penghias atau pelengkap di bumi semata, tetapi manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan, peran, dan tugas yang telah melekat padanya yang terbawa sejak lahir ke dunia. Manusia telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi, karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri tanpa melepas tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan simpulan dan saran dari materi kami, yaitu hakikat penciptaan manusia. Dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Diciptakannya manusia di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dituntut untuk selalu berperan aktif untuk berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang melekat dalam diri manusia. Salah satu contohnya adalah kurangnya pemahaman manusia tentang agama. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain, karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. B. Saran. Dari penulisan makalah ini, penulis menyarankan agar sebagai seorang manusia, kita harus menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama. Untuk kedepannya, tugas dalam membuat makalah ini sangat dianjurkan untuk dilanjutkan, karena bisa menambah wawasan manusia tentang pengetahuan agama. Selain itu, makalah ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk menggali lebih dalam hakikat manusia menurut Islam.